Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara pokok landasan kebahagiaan adalah memiliki sifat qanaah, yaitu nerima dengan apa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepadanya, tanpa memandang orang-orang yang lain tentang rezeki mereka, tentang kemewahan mereka, tetapi dia merasa puas dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Barang siapa yang memiliki sifat qanaah, maka dia adalah orang yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Banyak ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah sifat al-qanaah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian dari para tabi'in, Hasan al-Basri, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dan juga dari Wahab bin Munabbih. Mereka berkata yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman adalah sifat qanaah. Kata Hasan al-Basri, lanarzuqannahu qanaatan yajidu ladzataha fi qalbihi. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan, kami akan anugerahkan kepadanya qanaah yang dia akan merasakan kelezatan qanaah tersebut dalam dadanya, dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, inilah sifat qanaah, nerima dengan apa yang Allah anugerahkan. Jika sifat qanaah meresap dalam hati seorang, maka otomatis dia bahagia. Dan kapan sifat qanaah ini dicabut, maka dia akan menjadi orang yang sengsara, karena tidak akan pernah puas meskipun Allah telah memberikan kepada dia anugerah yang begitu banyak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Hayatan thayyibah adalah qanaah. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang-orang beriman, kita tahu orang beriman ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi harta yang sedikit, ada yang hidupnya sedang, ada yang susah. Namun ada satu hal yang mereka sepakat di dalamnya, itu sama-sama qanaah. Apakah dia kaya ataukah dia miskin, apakah hidupnya sedang, mereka semua qanaah. Maka jangan menyangka bahwasanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah banyaknya harta. Banyak harta tidak menjamin seorang kemudian bahagia. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah namanya kekayaan adalah dengan harta yang banyak, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan jiwa. Ketika seorang qanaah, maka apapun kondisinya dia akan bahagia. Adapun jika seorang memiliki harta yang banyak, tapi jika dia tidak qanaah, dia tidak akan bahagia. Lihatlah orang-orang kaya yang tidak dianugerahi qanaah. Mereka hidup dengan kesengsaraan. Terkadang mereka, di hadapan mereka ada makanan yang terlezat, ada tempat tidur yang terindah, yang paling empuk, namun mereka sulit untuk tidur, mereka sulit untuk makan. Pikiran mereka selalu mengikuti perkembangan dunia. Apa yang telah terjadi, apa yang telah si fulan bagaimana keberhasilannya, selalu mengikuti dan tidak pernah merasa puas. Bahkan kalau kita terkadang bertemu dengan sebagian orang kaya, kemudian kita ngobrol dengan dia, maka dia akan menceritakan tentang kesulitan kehidupan dunia, berbicara tentang kondisi perusahaannya yang repot, tentang keuangannya yang sulit,
tentang masalah ini, masalah anu, tentang banyak dia ceritakan, padahal dia orang kaya. Seakan-akan dia sedang sengsara, padahal dia kaya raya. Kita lihat bagaimana ya kesulitan yang terkumpul dalam kepalanya. Sebaliknya terkadang kita ketemu dengan seorang miskin, rumahnya sederhana, motornya butut, tapi kalau kita bertanya dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dia menceritakan tentang kenikmatan yang dia rasakan. Alhamdulillah, saya baru punya ini. Alhamdulillah, saya kemarin ke sana. Padahal dia miskin. Kalau kita mendengar perkataannya, seakan-akan kita menyangka dia seorang raja, seorang yang tinggal di sebuah istana. Oleh karenanya benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Kenapa? Karena seorang sudah bahagia. Kalau kita sudah qanaah, kita sudah puas. Kita sudah puas. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung orang yang Islam kemudian diberi rizki yang kafaf itu rizki yang tidak berlebihan, tidak kurang juga, cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah, nerima dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Barang siapa yang telah meraih qanaah, dia akan mendapatkan banyak kelezatan. Pertama, dia akan bahagia, tentram, hatinya bahagia. Apa yang Allah berikan pada dia, dia bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, dia tidak akan hasad. Dia lihat orang punya kekayaan, dia santai aja, tidak terpengaruh. Kalau ada yang cerita, "Hei, fulan sekarang sudah beli ini, beli anu," dia bilang, "Alhamdulillah, semoga dia jadi orang yang bersyukur." Kita berdoa semoga dia pandai mensyukur nikmat Allah, tidak ada hasad, tidak ada jengkel. Kenapa? Dia qanaah. Tidak ngelirik sana, ngelirik sini, tidak sibuk mengikuti, "Oh, si fulan sudah maju, kita masih terlambat." Enggak, dia santai aja. Kenapa? Dia qanaah. Dia bahagia. Ya. Dia memperoleh kebahagiaan yang dia harapkan. Kemudian juga dia ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah bagikan kepada dia, dia ridha. Dan apa yang Allah berikan kepada orang lain, dia pun ridha dengan pembagian tersebut. Ini semua karena qanaah. Syaratnya dia harus beriman dan beramal saleh agar Allah bisa memberikan dia qanaah dalam hatinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, bagaimana cara kita bisa meraih qanaah? Qanaah yang pertama diperoleh dengan iman dan amal saleh. Tadi Allah sudah syaratkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, lelaki maupun wanita, dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia qanaah dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, ya, dia berusaha menghitung-hitung nikmat yang Allah ada pada dirinya. Sungguhnya nikmat Allah sangat banyak yang ada pada dirinya. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, nikmat tempat tinggal, nikmat pergi ke masjid, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa salat Jumat, nikmat banyak kenikmatan yang dia rasakan. Ya Allah mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Hanya saja manusia itu zalim, kafar, suka zalim, suka ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bahkan saya katakan, seandainya seluruh penduduk dunia kita kumpulkan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, mereka tidak akan mampu, karena nikmat Allah tiada penghujungnya. La tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Nikmat Allah sangat banyak. Jangan kita menjadi orang yang hanya ingat-ingat musibah dan lupa dengan nikmat-nikmat Allah. Innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah, sungguhnya manusia suka berkeluh kesah. Kanud, apa kata Hasan al-Basri? Yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Hanya ingat-ingat musibah dan lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jadi ingat nikmat-nikmat. Yang kedua, selalu melihat ke bawah tentang urusan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man huwa asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Jangan lihat ke atas,
Tetapi lihatlah ke bawah. Karena dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Betapapun kondisi kita, pasti ada yang lebih parah daripada kita. Pasti. Seandainya ada seorang hanya bisa melihat dengan satu mata, ketahuilah ada orang yang buta. Seandainya ada orang yang belum punya rumah, tapi sudah bisa sewa rumah, masih banyak orang yang masih tinggal berantakan, entah tinggal di mana, di bawah kolong jembatan. Bahkan di sebagian sana, di bagian negara lain, ada orang tinggal di negara lain. Jadi, ya, pengungsian. Kalau kita tidak punya kendaraan, hanya berjalan kaki, masih banyak orang yang tidak bisa berjalan karena tidak memiliki kedua kaki. Dan masih banyak, kita selalu lihat ke bawah. Kalau Anda gajinya sedikit, masih banyak orang yang gajinya lebih kecil. Dan masih banyak orang yang belum dapat pekerjaan. Dengan senantiasa melihat ke bawah, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat qanaah. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk qanaah, kita harus yakin bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Apa yang mau kita kejar di dunia ini, kita akan tinggalkan itu semuanya. Lihatlah sebagian orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kemudian ditinggalkan, begitu saja. Dia letih mengumpulkan harta tersebut. Kita bukan dilarang mencari harta, tetapi yang kita inginkan kita qanaah. Dapat sekian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat banyak sedikit, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik buat kemaslahatan kita. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, kita lupa diri. Bisa jadi kita sombong, yang menyebabkan kita masuk neraka jahanam. Bisa jadi kita bermaksiat karena memiliki harta yang banyak. Kita terima apa yang Allah takdirkan dan anugerahkan kepada kita. Kemudian juga harus ingat bahwasanya balasan yang sesungguhnya bagi orang beriman adalah di surga, bukan di dunia. Dunia Allah berikan sekedarnya. Kita bersabar dalam kehidupan ini karena balasan yang sesungguhnya bagi orang beriman adalah di surga kelak, di akhirat kelak. Jangan lupa untuk bergaul dengan orang-orang yang qanaah. Jangan salah bergaul. Bergaul dengan teman-teman yang selalu cerita tentang dunia, tentang tas branded, tentang jam branded, tentang mobil mewah, bicara selalu dunia. Hati kita lemah ketika kita bergaul dengan orang yang selalu berbicara tentang dunia, kita akan terpengaruh. Ya akhirnya kita tidak pernah bahagia. Tidak pernah bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagian orang kaya, mungkin kita lihat dari satu sisi dia kaya raya. Tapi lihat betapa banyak yang mungkin Allah ambil dari dirinya. Sebagian orang mungkin dari sisi harta dia kaya raya, tapi bisa jadi istrinya tidak taat. Istri kita taat kepada kita misalnya. Bisa jadi anak-anaknya tidak berbakti. Anak-anak kita berbakti. Ini rezeki luar biasa. Orang hanya melihat dari sisi dunia. Makanya dikatakan, jangan hanya melihat apa yang Allah berikan kepada seseorang, tapi lihat juga apa yang Allah ambil darinya. Bisa jadi yang Allah ambil darinya lebih banyak daripada yang Allah berikan kepada dia. Maka seorang tidak perlu melirik ke sana, melirik ke sini. Dia berusaha dalam kehidupan dunia ini dan nerima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.